Bab 2782. Sky Eater Reiki Emas. Selain kemajuan rasi bintang sumber energi emas dan panen sumber energi, maka adalah warisan dengan gerakan tubuh dari leluhur perintis Sekte Luopo. Gerakan ini telah sepenuhnya terpatri di benaknya Eric Kin. Dia dapat mengingat atau menirunya kapan saja. Namun untuk saat ini, Eric Kin tidak berniat untuk memahami jalan yang ditinggalkan oleh leluhur perintis. Dia hanya menutup matanya untuk mengkonsolidasikan keuntungan pencerahan hari ini. Meskipun rasi bintang sumber energi telah meningkat, itu tidak berarti bahwa dia dapat mengabaikan beberapa pemahaman. Ibarat dia tumbuh sangat cepat, tetapi tidak boleh lupa untuk terus meletakkan dasar yang kokoh. Adapun Sky Eater, Eric Kin juga menyelidikinya setelah memilah pemahamannya. Mutiara Reiki emas adalah bahan yang baik untuk memberi makan Sky Eater level raja. Ada ribuan mutiara Reiki emas di tangannya. Saat ini, dia meninggalkan sebagian sebagai cadangan dan memberikan 800 sisanya ke Sky Eater. Namun, seperti pemberian makan mutiara Reiki angin sebelumnya, setelah Sky Eater menelan ini, lalu mulai tidur, belum sepenuhnya menyelesaikan transformasi. Sky Eater yang menelan mutiara Reiki angin sebelumnya memiliki kecepatan yang sangat cepat dan dapat menahan sebagian tekanan langit dan bumi. Tidak tahu aspek apa yang akan ditingkatkan oleh Sky Eater ini setelah menelan mutiara Reiki emas. Ekspresi harapan melintas di mata Eric Kin. Reiki angin Sky Eater di Pegunungan Roh Emas telah banyak membantu dirinya. Bagaimanapun juga, itu adalah level raja, dan kekuatannya telah mencapai fase penilaian atau lebih tinggi. Tapi bagaimanapun, mutiara Reiki angin hanya ada 3, sehingga hanya 3 Sky Eater level raja di tangannya. Ini terlalu sedikit. Sekarang setelah diberi makan begitu banyak mutiara Reiki emas, jumlah Sky Eater level raja telah meningkat pesat, dan dia memiliki lebih banyak untuk diandalkan. Tapi Eric Kin juga memiliki beberapa penyesalan. Menurut buku Langit Tanpa Kata, di tingkat raja, ada juga Sky Eater tingkat kaisar, yang berwarna emas merah. Dengar-dengar, Sky Eater ini tidak hanya dapat membunuh fase penilaian secara instan, bahkan bisa menelan serangan pergerakan langit. Ini sangat menakutkan. Tetapi untuk mengolah level Sky Eater ini, langkah pertama adalah menyatukan 5 elemen. Artinya, Sky Eater yang memenuhi syarat untuk dipromosikan hanyalah yang sanggup melahap Reiki 5 elemen tanpa mati. Tetapi menemukan Reiki 5 elemen sudah sangat sulit. Belum lagi buku Langit Tanpa Kata juga telah memperingatkan bahwa Sky Eater yang dapat menembus peringkat kaisar sangat langka. Itu kemungkinan berhasil 1 di antara puluhan ribu. Artinya, banyak Sky Eater mungkin tidak dapat menahan ledakan dan mati setelah menelan 3 atau 4 jenis elemen Reiki. Dia bahkan belum mengumpulkan 5 elemen Reiki sekarang, apalagi tidak memiliki jumlah yang cukup besar untuk dimakan dan disaring oleh Sky Eater. Dalam beberapa hari berikutnya, Eric Kin tinggal di ruang pemurnian obat. Sambil memilah dan meringkas keuntungan dari sumber energi emas, sambil memperbaiki kerusakan yang diderita di kolam pedang. 1 hari di dunia luar adalah 12 hari di ruang pemurnian obat. Setelah beberapa hari, Eric Kin setara dengan 2 bulan pelatihan, ditambah efek pil dewa. Cedera serius sebelumnya pada dasarnya telah sembuh total, dan kerusakan pada fondasi Dao telah pulih sepenuhnya. Sayangnya, ruang makan serangga adalah ruang yang terhubung dengan daratan dunia dewa, jadi tidak bisa menikmati aliran waktu di ruang pemurnian obat. Jadi ketika Eric Kin selesai berkultivasi, Sky Eater belum sadar. Namun, melihat perubahan garis di tubuh mereka, jelas bahwa transformasi telah dimulai. Pada saat ini, Eric Kin bermain dengan mangkuk pemanggil roh yang retak di tangannya. Peningkatan Sky Eater telah terlihat hasilnya, dan perhatian Eric Kin juga telah ditempatkan pada aspek lain. Perjalanan ke kolam pedang ini, selain mendapatkan banyak mutiara Reiki emas,
juga mendapatkan separuh spiritual naga dengan menerjang bahaya. Dengan spiritual naga, selanjutnya harus menemukan master pemurnian alat yang bagus untuk memperbaiki barang dewa ini secara utuh. Pikir Erikin dalam hati. Wawasan dia tentang sumber energi elemen emas sudah cukup, tapi masih ada kekurangan teknik untuk saat ini. Tapi teknik abadi zaman kuno, terutama yang kelas 3 ke atas, butuh jodoh tertentu dan tidak bisa dipaksakan. Jika itu adalah spiritualitas atau teknik abadi tingkat rendah, itu tidak terlalu penting bagi Erikin saat ini. Oleh karena itu, senjata berharga yang memungkinkan dirinya untuk meningkatkan kekuatannya secara stabil. Apalagi setelah melihat kekuatan Sonny Yuan dan Jerome Lu, Erikin sangat ingin dengan cepat meningkatkan kekuatannya sebelum memasuki wilayah rahasia galaksi. Sky Eater adalah salah satu aspek, barang dewa tidak bisa ketinggalan. Sebagai 5 pangeran besar pegunungan sihir, dengan mengandalkan sekte besar, diperkirakan mereka masing-masing memiliki barang dewa yang berguna. Jika dia tidak punya, saat pertarungan benar-benar terjadi, maka dia akan menjadi pasif dalam hal ini. Aku perlu tahu siapa saja master pemurnian alat di pegunungan sihir. Yang terbaik adalah menemukan yang bisa menjaga rahasia. Erikin berpikir. Tidak banyak waktu tersisa dari pengaktifan wilayah rahasia galaksi. Jelas tidak pantas meninggalkan pegunungan sihir dan mencari master alat pemurnian di tempat lain. Tetapi selama bisa mengeluarkan setengah dari spiritual naga, siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan dapat menebak asal-usul benda ini. Oleh karena itu, Erikin tidak hanya akan menyembunyikan identitasnya, tetapi juga mencari master pemurnian alat yang bisa diandalkan. Memikirkan hal ini, Erikin bangun dan meninggalkan mansion. Mengenai sekte atau master pemurnian alat di pegunungan sihir, jelas Pak Tua Su lebih tahu dari dirinya. Di aula sekte, saat melihat Erikin, Pak Tua Su berdiri dan menyambutnya dengan penuh semangat. Ketua Sekte Su, ada hal baik apa beberapa hari ini? Terlihat sangat bahagia. Melihat ke dalam aula, Pak Tua Su dan beberapa tetua semuanya memiliki ekspresi bahagia dan suasananya ramai. Erikin tidak bisa menahan senyum. Teman kultivator Qin, ngomong-ngomong, benar-benar harus mengucapkan terima kasih padamu. Pak Tua Su mengundang Erikin duduk di tempat duduk tamu agung dan tersenyum. Kamu tidak tahu, hanya dalam beberapa hari, di antara murid internal dan murid elit dari Sekte Luopo kami, 6 orang telah menembus alam. Di antara mereka, murid Penatuali, yang paling menjanjikan di antara 7 murid elit, dia telah menembus ke alam fase transendensi. Fase transendensi selesai, bukankah hanya selangkah dari fase penilaian? Selamat. Erikin juga sedikit terkejut dan tersenyum. Bukankah ini berkat teman kultivator Qin? Tanpa doronganmu, bocah ini tidak akan bekerja terlalu keras. Penatuali juga berkata sambil tersenyum. Saat para murid bersemangat, beberapa belenggu yang belum dipatahkan sebelumnya juga dengan cepat dipatahkan dengan ketekunan dan fokus. Suasana terpuruk sebelumnya dari sekte tersebut, sekarang telah menjadi suasana yang hidup dan ramai. Semua orang juga sangat menghargai bantuan Erikin di hati mereka. Sekarang ada 1 fase transendensi puncak dan 2 fase transendensi tingkat 9. Aku yakin bisa membimbing 1 atau 2 fase penilaian dalam 100 tahun. Dengan demikian, aku juga akan lega dan tanpa bebas. Pak Tua Su tertawa. Pada usia ini, dia sudah tidak melekat pada usia, dan hanya berharap sekte akan menjadi lebih baik. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko membawa muridnya ke dalam pegunungan roh emas untuk mencari buah spiritual roh emas. Dan sekarang, dia akhirnya melihat harapan. Itu semua karena berteman dengan Erikin. Setelah mengobrol sebentar, Erikin membawa topik itu ke sekte pegunungan sihir.
Orang atau sekte kuat yang terkenal dengan pemurnian alat dan pemurnian obat. Sekte Luo Po kami memang memiliki koleksi dalam hal ini. Mendengar pertanyaan Eric Kin, Pak Tua Su mengangguk. Bersambung.